Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, saya cek absen dulu ya. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, silahkan Nanda. Iya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang konsep Al-Quran, yang mana dalam materi konsep Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran, yang kedua yaitu proses penurunan Al-Quran, dan yang terakhir yaitu sejarah pemeliharaan Al-Quran. Oke, untuk materi yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai mukjizat terbesar di antara mukjizat yang lainnya. Turunnya Al-Quran dalam kurun waktu 23 tahun dibagi menjadi 2 fase. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Makkiyah dan Madaniyah. Pertama diturunkan di Mekah yang disebut dengan ayat Makkiyah, dan kedua diturunkan di Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Selanjutnya, apakah ada yang tahu arti Al-Quran menurut bahasa? Ya, silakan angkat tangannya. Ya, Rizka. Ya, tepat sekali. Terima kasih. Al-Quran merupakan menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan merupakan mukjizat bagi Rasul. Sebagian besar ayat Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan kota Madinah. Isi yang terkandung dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat dan 114 surat dan 30 juz. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya, jika tidak, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu proses penurunan Al-Quran. Ada beberapa pendapat mengenai proses penurunan Al-Quran dari Allah sampai kepada Nabi Muhammad. Perbedaan pendapat itu dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompok yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus dari awal hingga akhir ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Kemudian, sesudah itu diturunkan secara berangsur-angsur dalam tempo 20, 23, atau 25 tahun sesuai dengan perbedaan pendapat di antara sesama mereka. Yang kedua yaitu golongan yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia bagian demi bagian, yang artinya tidak sekaligus pada setiap malam Al-Qadar, karena tidak ada kesepakatan di kalangan kelompok ini. Jadi, menurut mereka, setiap datang malam Al-Qadar pada setiap Ramadan, bagian tertentu Al-Quran ini diturunkan ke langit dunia untuk sekedar kebutuhan selama 1 tahun sampai ketemu malam Al-Qadar selanjutnya, atau sampai ketemu malam Al-Qadar di tahun berikutnya. Yang ketiga yaitu aliran yang menyimpulkan bahwa Al-Quran itu untuk pertama kalinya diturunkan pada malam Al-Qadar sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah, dan kemudian setelah itu diturunkan sedikit demi sedikit dalam berbagai kesempatan sepanjang masa kenabian atau kerasulan Muhammad SAW. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan tetap memandang
pandangan mungkin awal penurunan Al-Quran memang terjadi bukan pada tanggal 17 Ramadan seperti disebutkan terdahulu, tetapi pendapat yang menyatakan tanggal 17 juga tidak mengurangi kepastian turunnya Al-Quran pada malam Ramadan. Sebab malam Al-Qadar tidak mutlak terjadi pada 10 malam terakhir dari Ramadan, tetapi juga sangat mungkin terjadi lebih awal, misalnya tanggal 17 atau bahkan malam pertama di bulan Ramadan. Mengingat Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, maka mudah dimengerti jika masa penurunan Al-Quran berjalan cukup lama, yaitu sekitar 20-23 tahun, atau tepatnya memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari menurut perhitungan Syekh Muhammad Al-Khudairibek. Menurutnya, Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 41 dan kelahiran Nabi Muhammad SAW 6 Agustus 610 Masehi dan berakhir pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah, yaitu Maret 632 Masehi. Lebih jauh, Al-Khudairi mengatakan masa-masa turunnya Al-Quran dibedakan dalam dua periode, yaitu periode Mekah yang memakan waktu 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari, yaitu 17 Ramadan tahun 41 sampai awal Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi. Dan periode Madinah yang menghabiskan waktu 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari, yaitu awal Rabiul Awal tahun 54 hingga Zulhijjah tahun 63 dari kelahirannya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, jika tidak, saya akan melanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu sejarah pemeliharaan Al-Quran. Di dalam surat yang terkandung di Al-Quran menyatakan bahwa keautentikan atau orisinalitas Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya. Oke, baik, apakah ada yang ingin membacakan suratnya? Ya, Melin, silakan. Baik, terima kasih. Yang artinya yaitu sesungguhnya kamilah yang menurunkan atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami jugalah yang benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 15. Ayat ini menyatakan bahwa penurunan Al-Quran dan pemeliharaan kemurniannya adalah merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang akan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, dan dia pula lah yang akan mempertahankan keaslian atas orisinalitas sepanjang waktu. Dan selanjutnya, tidak berarti kaum muslimin boleh berpangku tangan begitu saja tanpa menaruh kepedulian sedikit pun terhadap kitab sucinya, tanpa menaruh kepedulian sedikit pun terhadap pemeliharaan kitab sucinya. Sebaiknya kaum muslimin harus bersikap proaktif dalam memelihara keaslian kitab sucinya, dan upaya demikian memang telah berjalan sepanjang sejarah kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus berlanjut hingga kini dan di masa-masa yang akan mendatang. Selanjutnya, Al-Quran itu sendiri secara global dan umum pada dasarnya dapat ditelusuri dari 4 tahapan besar. Yang pertama yaitu pencatatan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua yaitu penghimpunannya di zaman Abu Bakar Al-Siddiq. Yang ketiga yaitu penggandaan Al-Quran di masa Utsman ibnu Affan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pencetakan Al-Quran pada abad ke-17 Masehi. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, silahkan mengajukan pertanyaan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka saya akan mengulang sedikit materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama yaitu Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai mukjizat yang terbesar di antara mukjizat yang lainnya. Turunnya Al-Quran dalam kurun waktu 23 tahun dibagi menjadi dua fase. Yang pertama diturunkan di Mekah yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan yang kedua yaitu diturunkan di Madinah dan disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Oke. Selanjutnya, mengingat Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, maka mudah kita mengerti jika masa penurunan Al-Quran berjalan cukup lama, yaitu sekitar 20 sampai 23 tahun, atau tepatnya memakan waktu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari menurut perhitungan Syekh Muhammad Al-Qudori Beg. Menurut Syekh Muhammad Al-Qudori Beg, Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 41 dan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu 6 Agustus 610 Masehi, dan berakhir pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah atau Maret 632 Masehi. Di dalam surat yang terkandung di Al-Quran menyatakan bahwa keautentikan atau orisinalitas Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya. Artinya, sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Zikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya Kami jugalah yang benar-benar memeliharanya. Ayat ini merupakan Quran surah Al-Hijr ayat 15. Ayat ini menyatakan bahwa penurunan Al-Quran dan pemeliharaan kemurniannya adalah merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, dan dia pulalah yang akan mempertahankan keaslian atas orisinalitas sepanjang waktu. Namun dengan demikian tidak berarti kaum muslimin boleh berpangku tangan dengan begitu saja. Maksudnya tanpa menaruh kepedulian barang sedikit pun terhadap pemeliharaan Al-Quran. Oke, baiklah, saya rasa sudah cukup jelas penyampaiannya. Waktu juga sudah habis ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita semuanya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kita dapat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.